Bab 890, serahkan semua harta karun Anda. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Membuka. Suke menggunakan pikirannya untuk membuka semua segel di tas jiwa buas. Jutaan nyamuk setan pemakan surga ditawan di dalam tas. Saat mereka dikemas bersama dengan padat, sangat mengganggu melihat mereka menggeliat di dalam tas. Apa? Ini adalah nyamuk iblis pemakan surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin mereka masih ada di dunia ini? Para tetua suku manusia surgawi langsung ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Suke dapat menampung nyamuk iblis pemakan surga sebanyak ini di tas jiwa buasnya. Orang rendahan, apa kamu marah? Jika kamu melepaskan benda-benda ini, kamu juga akan mati di sini. Para tetua mengamuk. Pada saat yang sama, mereka dirayapi oleh nyamuk iblis pemakan surga. Jauh di lubuk hati, mereka tahu pasti bahwa Suke tidak akan pernah melepaskan binatang buas ini. Dia tidak memiliki kendali atas mereka, dan begitu mereka dibebaskan, semua orang di sini akan mati, termasuk dia. Itu sulit dikatakan. Suke mencibir. Dia membuka sebotol besar parfum pengusir nyamuk dan menyiram dirinya sendiri, Jiang Hongyan, dan Budfest dengannya. Aroma yang kental memenuhi udara. Jagoan. Pada saat yang sama, Suke mengangkat lengannya dan sejumlah besar kekuatan inti sejati mengalir keluar dari jari-jarinya, membentuk ribuan sutra seperti kristal yang semuanya mengarah ke kantong jiwa. Setiap utas dari kekuatan inti sejatinya melekat dan mengikat dirinya ke setiap pasang kaki nyamuk iblis pemakan surga. Setelah itu, dia membuka segel tasnya. Ledakan. Gumpalan besar nyamuk setan pemakan surga mengalir keluar seperti tornado, mencakup puluhan mil di sekitar radius. Hentikan! Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kamu gila! Semua tetua suku manusia surgawi menggeram ketakutan luar biasa. Bajingan ini berani melepaskan nyamuk iblis pemakan surga. Apakah dia ingin mati bersama kita? Apakah ini perlu? Ada yang salah, ini. Tiba-tiba, banyak tetua manusia surgawi tercengang oleh apa yang mereka lihat selanjutnya. Mereka berpikir bahwa nyamuk setan pemakan surga akan menelan dan melahap mereka begitu mereka dilepaskan. Namun, mereka malah menembak ke langit begitu Suke melepaskannya, seolah-olah mereka takut pada Suke. Mereka mati-matian menjauhkan diri darinya. Namun, nyamuk ini tidak bisa bergerak jauh, mereka semua terikat oleh benang kekuatan inti sejati Suke. Seolah-olah dia sedang menerbangkan layang-layang, Suke berpegangan erat pada benang-benang ini, nyamuk hanya bisa berjuang tanpa daya di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Nyamuk iblis pemakan surga takut padanya? Para tetua suku manusia surgawi membatu. Mereka membeku saat menyadarinya. Mereka memandang Suke, tidak percaya apa yang ada di depan mata mereka. Pemuda ini seperti dewa iblis. Dia bisa mengendalikan nyamuk iblis pemakan surga? Itu mengerikan. Ayo, lanjutkan tarianmu. Bukankah kalian semua mencoba membunuhku? Dari semua yang telah Anda pelajari, Anda memutuskan untuk menguasai mantra penyegelan udara? Sekarang, izinkan saya bertanya, apakah Anda tidak takut? Apakah kalian semua sudah menangis? Suke menyipitkan mata saat dia mendekati para tetua sambil tersenyum, mengendalikan nyamuk seolah-olah dia sedang menerbangkan layang-layang. Ledakan. Semua nyamuk iblis pemakan surga tiba-tiba berhenti mencoba melarikan diri. Seolah-olah mereka mencium bau makanan, mereka mengubah arah dan menyerbu ke arah tetua suku manusia surgawi. Warna mengering dari wajah para tetua saat mereka meraba-raba ke belakang. Jutaan nyamuk setan pemakan surga mendekati mereka, memamerkan taring dan mulut berdarah mereka, mengirimkan rasa dingin langsung ke duri para tetua saat mereka semakin dekat. Mereka mengerti dengan baik apa yang sedang terjadi. Yang harus dilakukan Suke hanyalah melepaskan dan menarik kekuatan inti sejatinya pada nyamuk, dan mereka akan menyerang mereka, menelan mereka seluruhnya. Apa yang kamu inginkan? Salah satu sesepuh manusia surgawi bertanya saat dia dengan paksa memasang front yang kuat. Suke menyeringai. Aku tidak ingin apa-apa, tapi sekarang adalah waktu yang tepat untuk merampok. Saya ingin Anda semua membentuk garis dan membiarkan saya menyerap masa hidup Anda.
Jika tidak, saya akan melepaskan nyamuk ini dan membunuh semua orang di sini, membersihkan suku manusia surgawi dengan darah. Bro, perampokan. Apa-apaan ini? Para tetua hampir memuntahkan darah setelah mendengar kata-kata Suke. Dia membawa nyamuk iblis pemakan surga untuk merampok kita, dan hal yang dia kejar tidak lain adalah masa hidup kita. Mamma Mia, apakah semua manusia seseram ini sekarang? Jadi, apa yang akan menjadi pilihanmu? Saya memiliki setidaknya 100 cara untuk membunuh kalian semua. Lebih baik bagi Anda semua untuk menyerahkan masa hidup Anda, dan saya akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Anda 1 tahun. Suke menyeringai. Para tetua manusia surgawi terdiam, wajah mereka muram. Lagi pula, permintaan Suke terlalu gila. Bagaimana meninggalkan mereka dengan hanya 1 tahun untuk hidup berbeda dari membunuh mereka? Yah, lupakan saja, masa hidup kecilmu itu tidak ada artinya bagiku, aku bahkan tidak menginginkannya lagi. Suke menyentuh dagunya saat dia memikirkan hal lain. Para tetua menghela nafas lega. Selama mereka tidak harus menyerahkan masa hidup mereka, yang lainnya bisa dinegosiasikan. Suara Suke naik lagi, bagaimana dengan ini? Saya ingin Anda menyerahkan barang berharga Anda. Berhenti di situ, mengapa Anda melepas celana Anda? Saya mengacu pada harta di cincin penyimpanan Anda, bukan harta Anda itu. Suke menghentikan para tetua dari perilaku keterlaluan mereka dan kemudian mulai merampok mereka dengan sangat serius. Pembangkit tenaga menyerahkan semua yang mereka miliki di cincin penyimpanan mereka dan menyerahkannya kepada Suke, satu persatu. Mereka mengamuk dengan amarah dan penghinaan, tetapi pada titik ini, takdir membuat mereka tidak punya pilihan. Antara hidup dan mati, mereka telah memilih untuk terus hidup. Jiang Hongyan dan Budfest tercengang. Mereka mengharapkan pertempuran berdarah. Mereka tidak menyangka meja akan berubah secepat ini, dan keberadaan mengerikan di puncak Great Vehicle Stage sekarang dirampok oleh Suke untuk menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Mereka sangat patuh, tidak ada perkelahian, tidak ada perlawanan. Ini tidak bisa dipercaya. Anak muda, kami telah memberimu semua cincin penyimpanan kami, bisakah kami mengakhiri ini di sini saja? Salah satu sesepuh dari suku manusia surgawi bertanya. Berhenti di sini? Tidak, kami tidak bisa. Suke menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Kami, fraksi surga yang meledak, mematuhi satu aturan. Kami tidak meninggalkan apapun selain jarum dan benang. Kecuali sebagian kecil dari orang-orang Anda, sisanya harus pergi setelah menyerahkan kartu manusia surgawi Anda. Setelah hari ini, tempat ini bukan lagi tanah sucimu dan kami akan menamainya toilet umum fraksi surga yang meledak. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin saya. Toilet umum dari fraksi surga yang meledak? Setelah mendengar itu, banyak tetua terengah-engah dan hampir pingsan karena marah. Pernah menjadi tanah suci suku manusia surgawi, dan Anda ingin menggunakannya sebagai toilet? Sial, tunggu apa lagi? Cepat, berikan aku kartu manusia surgawimu. Siapapun yang mencoba bersembunyi tidak akan menyalahkan nyamuk kecilku yang lucu karena pantatmu ditendang. Suke mengancam. Para penatua tergoda untuk mengutuk. Nyamuk setan pemakan surga ini tampak mengerikan, dan Anda masih bisa menyebut mereka sebagai imut Anda? Lucu pantatmu. Lupakan. Akhirnya, salah satu tetua berpangkat tinggi menghela nafas dan menyerahkan kartu manusia surgawi miliknya. Setelah melihat ini, semua orang menggelengkan kepala dalam diam dan menyerahkan kartu mereka juga. Tanah suci ini pernah menjadi harapan mereka. Sekarang, jika mereka bahkan tidak bisa bertahan hidup, apa arti iman bagi mereka? Luar biasa, jumlahnya benar, saya mengagumi kejujuran Anda. Suke berkata ketika dia selesai menghitung jumlah kartu yang telah dia kumpulkan. Dia mengangkat kepalanya dan menyeringai pada para tetua, sekarang, mari selami langsung agenda utama kita. Semua orang membeku saat dada mereka digerogoti kesakitan dan darah mereka mendidih. Sial, apakah kamu belum selesai? Anda telah membunuh orang-orang kami, merampok semua yang kami miliki, dan sekarang Anda memberitahu kami bahwa ini bahkan bukan agenda utama Anda. Anak muda, sementara kita mungkin kalah sekarang, kamu seharusnya tahu lebih baik daripada memaksakannya. Penatua manusia surgawi yang paling senior berkata dengan suara yang dalam, kami mengikuti setiap syarat yang Anda keluarkan. Apalagi yang kamu mau?
Jangan marah, Tuan. Lihat saja kalian, masih begitu cepat marah meski sudah tua. Tidak heran rentang hidup Anda begitu singkat. Itu hanya bantuan kecil, tidak perlu tegang seperti ini. Suke membujuk dengan sungguh-sungguh. Kemarahan di wajah para tetua sedikit mereda pada kata-kata Suke. Baiklah, karena itu hanya bantuan kecil, maka lanjutkan. Selama itu tidak terlalu banyak, saya bisa menyetujuinya. Jika tidak apa-apa, kata manusia surgawi paling senior, yang mengangguk sambil menatap Suke. Yo, kalau begitu mudah saja. Jujur saja, itu bukan bantuan kecil. Ini lebih merupakan bantuan sedang. Suke melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah permintaan terakhirku. Saya ingin Anda semua membuka mind sense Anda sehingga saya dapat menunjukkan sesuatu kepada Anda. Jangan khawatir. Saya berjanji untuk hanya menggosok bagian luarnya. Aku tidak akan memasukkannya. Swoosh. Pada saat itu juga, setiap sesepuh manusia surgawi yang hadir tercengang, wajah mereka bingung. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Buka akal pikiran mereka? Untuk menaruh sesuatu. Bukankah itu berarti dia akan menanam mantra jiwa suci, mengendalikan hidup dan mati mereka? Omong kosong. Itu bantuan sedang. Itu bantuan yang sangat besar. Persetan dengan hanya menggosok bagian luar dan tidak mau memasukkannya. Untuk siapa dia membawa kita? Para tetua gemetar karena marah. Darah mendidih hampir menyembur ke tenggorokan mereka dan keluar dari mulut mereka. Ada batas toleransi pria? Suke telah melewati batas. Ledakan. Semua tetua manusia surgawi memelototi Suke, saat niat membunuh yang intens meledak keluar dari tubuh mereka dalam ledakan kemarahan. Bahkan Jiang Hongyan tercengang dengan perkembangan ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, tidak dapat memutuskan apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia tidak pernah berharap Suke mengeluarkan kondisi seperti itu. Dia tidak akan membunuh mereka, sebagai gantinya, dia ingin menanam mantra jiwa suci di mind sense mereka. Itu lebih kejam daripada membunuh mereka, karena itu menandakan bahwa dia telah mengambil pihak lain sebagai pelayan dan budak. Oh, aku tidak mengharapkan apa-apa dari kakakku Ke, si preman. Sangat kejam dan licik, Buttface bersukacita dalam kesengsaraan mereka. Terlibat dalam situasi berantakan seperti ini adalah salah satu hiburan favoritnya. Semakin kotor kasusnya, semakin dia menikmatinya. Ledakan. Semburan niat membunuh yang menakutkan segera memenuhi seluruh area. Beberapa sesepuh manusia surgawi yang memimpin kelompok itu menunjukkan wajah mereka sehitam arang. Mereka mencibir, anak muda, kamu telah melewati batas. Apakah Anda benar-benar bertekad untuk memaksa tangan kami, melawan kami sampai mati? Berjuang sampai mati? Suke tertawa hampir seketika. Dia menggelengkan kepalanya dan mengejek, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat. Mengerikan. Penatua manusia surgawi yang paling senior dari mereka semua berteriak. Dia memelototi Suke, wajahnya dipenuhi amarah, anak muda. Kami, suku manusia surgawi, telah tinggal di sini untuk waktu yang tak terukur. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa hanya itu fondasi yang kami miliki? Saya menyarankan Anda untuk tidak berlebihan dan puas dengan apa yang telah Anda peroleh. Jika tidak, kami suku manusia surgawi akan melepaskan kedalaman sebenarnya dari yayasan kami, berapapun harganya. Hanya kematian yang akan menunggu. Yoho, sepertinya kamu masih berani mengancamku. Suke terhibur. Suke, tentu saja, menebak bahwa apa yang dia lihat tentang fondasi suku manusia surgawi hanyalah puncak gunung es. Namun, jadi apa? Dia, orang suci bertindak tangguh, telah berkuasa di dunia bertindak tangguh selama bertahun-tahun. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut saat menghadapi pembudidaya paling kuat di puncak panggung kendaraan besar, Kaisar Bangsa Tongtian. Suku manusia surgawi, kenapa dia takut? Bahkan jika mereka menghasilkan pembangkit tenaga listrik di Celestial Stage, Act of Saint ini akan mempermainkannya sampai mati. HMPH, anak muda, kamu harus tahu bahwa langit tidak terbatas, akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Beberapa hal lebih baik tidak diucapkan. Saya harap Anda tidak akan menggali kuburan Anda sendiri, kata sesepuh manusia surgawi yang paling senior dengan dingin, ketika dia mencoba untuk membuang berat badannya hanya karena dia yang tertua.
Anak muda, izinkan kami untuk menawarkan beberapa nasihat. Manusia harus tahu tempatnya sebagai manusia dan tidak terlalu berpuas diri. Suku manusia surgawi telah menunjukkan rasa hormat yang cukup dengan memperlakukanmu seperti ini. Tetua lainnya menarik wajah panjang saat mereka menimpali dengan dingin. Sampai saat ini, mereka masih memandang rendah Suke, meski memiliki keraguan tentang kemampuannya. Konsep hierarki ras begitu tertanam dalam benak mereka sehingga tidak dapat dihapus secepat ini dengan tampilan kekuatan. Mereka sangat percaya bahwa ras manusia surgawi adalah ras terbesar dari semuanya, maha kuasa dan tak tertandingi. Ras lain, seperti manusia, semuanya adalah ras yang lebih rendah. Oleh karena itu, Suke hanya memiliki satu cara untuk menangani suku-suku dengan tingkat kesalahan ide seperti ini, bunuh. Awalnya, aku terlalu malas untuk membunuh kalian. Lagi pula, itu akan membuang-buang waktu mencoba mengumpulkan semua nyamuk iblis pemakan surga yang baru lahir ketika perbuatan itu dilakukan. Namun, sekarang, karena kau bersikeras ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Suke melonggarkan cengkeramannya begitu dia mengatakan bagiannya. Untaian energi Trukor yang tak terhitung jumlahnya di antara 10 jarinya hancur dalam sekejap. Jutaan nyamuk iblis pemakan surga mendapatkan kembali kebebasan mereka di tempat. Sepasang sayap yang tak terhitung jumlahnya berdengung saat mereka berputar, memekakkan telinga, dan membuat bulu kuduk semua orang merinding. Ledakan. Saat berikutnya, semua nyamuk iblis pemakan surga berkumpul menjadi gelombang hitam yang sangat besar dan keluar dari tas, berkerumun tak terkendali ke arah para tetua suku manusia surgawi. Gelombang hitam nyamuk iblis pemakan surga menghabiskan banyak tetua manusia surgawi bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Ah! Bajingan, Anda! Kamu sudah selesai, suku kami akan melawanmu sampai mati. Begitu 3 generasi pertama nenek moyang kita terbangun, mereka akan membuatmu manusia menumpahkan darah sebesar sungai. Gelombang demi gelombang ratapan melengking dan jeritan yang menyakitkan bisa terdengar. Setiap sesepuh manusia surgawi melawan dengan hidup mereka, tetapi hanya ada waktu lama mereka bisa bertahan di hadapan sejumlah besar nyamuk iblis pemakan surga. Gelombang hitam akhirnya menelan mereka semua, dan tubuh mereka menjadi nutrisi bagi nyamuk. Tumpukan demi tumpukan nyamuk iblis pemakan surga muda lahir. Adalah dosa membunuh 1 orang, kekejaman membunuh 10.000, dan tindakan heroik membunuh 1 juta. Banyak orang telah mati di tanganku. Kalian kakek tua bukan apa-apa. Suke tertawa dingin. Itu adalah hasil yang sangat tragis, yang ingin dia hindari sejak awal. Lagi pula, hal-hal seperti nyamuk setan pemakan surga akan menyebabkan malapetaka dan bencana besar bahkan jika hanya pasangan yang keluar secara tidak sengaja. Oleh karena itu, dia lebih suka mengambil risiko dan menyusup ke paviliun manusia surgawi. Pikiran untuk menggunakan nyamuk iblis pemakan surga untuk berurusan dengan manusia surgawi tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Tidak peduli berapa banyak dia mencemooh aturan, ada satu yang dia patuhi, seseorang hanya harus melawan ketika dia diejek. Tidak peduli berapa banyak perbuatan jahat yang dia lakukan, dia memiliki dasar moralnya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Kekosongan di area ini disegel, jadi Suke tidak perlu khawatir tentang nyamuk iblis pemakan surga yang keluar. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia berusaha menghindari masalah. Seperti sekarang. Sekarang setiap manusia surgawi di puncak tahap kendaraan besar telah mati. Yang tersisa hanyalah segerombolan besar nyamuk iblis pemakan surga yang berkeliaran di sekitar area tertutup. Suke harus membuang lebih banyak waktu dan tenaga untuk menangkap mereka semua kembali ke dalam tas jiwa buas. Tidak jauh dari situ, Jiang Hongyan berdiri dengan ekspresi tenang dan tak terbaca. Namun, jauh di lubuk hati, dia sangat terpesona dengan keputusan Suke. Adalah dosa untuk membunuh 1 orang, kekejaman untuk membunuh 10.000, dan tindakan heroik untuk membunuh 1 juta. Bagus, si kecil, ketenangan dan ketegasan yang dimiliki Suke ini memang layak untuk kehebatannya. Di dunia ini, baik dulu maupun sekarang, tidak ada pria lain yang bisa setara dengannya. Pada akhirnya, Suke membuka semua tas jiwa buas dan menangkap semua nyamuk iblis pemakan surga. Dia memindai area itu dengan hati-hati untuk terakhir kalinya. Setelah memastikan bahwa dia telah mendapatkan semuanya, dia menyingkirkan tas jiwa buas.
Pada saat itu, tahap kultivasinya telah melonjak dari tingkat ke-5 sintesis bentuk ke tingkat ke-8 sintesis bentuk. Aura dan tekanannya tiba-tiba meningkat, dan konotasi taonya lebih dalam dan lebih masif dari sebelumnya. Namun, pengalaman dari puluhan pembangkit tenaga listrik di puncak Great Vehicle Stage hanya cukup baginya untuk naik 3 level kecil. Sepertinya semakin jauh saya pergi, semakin saya harus mengandalkan kultivasi saya. Kalau tidak, saya khawatir tidak akan ada banyak pembangkit tenaga tahap kendaraan hebat untuk dibunuh lagi. Suke menggelengkan kepalanya dan berbisik pada dirinya sendiri. Yang kecil, suara lembut Jiang Hongyan terdengar. Suke berbalik. Dia menatapnya, matanya yang indah dipenuhi dengan kehangatan dan kelembutan. Jiang Hongyan berkata, "Saya pikir saya menemukan formasi area ini." "Apa?" Suke terkejut. Kemudian, seolah-olah ada sesuatu yang menimpanya, dia bertanya dengan tidak percaya, "Maksudmu, kamu menemukan lokasi di mana kita bisa menggunakan mantra pemecah ruang?" "Betul sekali." Jiang Hongyan mengangguk, pandangannya tertuju pada area di mana para tetua telah meninggal beberapa saat yang lalu. Terkejut, Suke segera berbalik. Pada saat yang sama, Buttfast juga berseru dengan heran, "Sial, jangan bilang ini adalah Void Interface Point yang legendaris, pintu masuk penting ke alam spiritual?" "Tidak." Suke menggelengkan kepalanya. Kegembiraan yang tak tertahankan memenuhi wajahnya saat dia menjawab dengan suara gemetar, "Ini jalan pulang." Di area kosong tersegel yang didirikan oleh puluhan pembangkit tenaga manusia surgawi di puncak panggung kendaraan besar, area itu berlumuran darah dan penuh dengan bau darah yang mengerikan. Juga, lusinan nyamuk iblis pemakan surga yang mati, yang telah dibunuh oleh mereka, juga ada di tempat ini. Juga, semuanya ditutupi oleh lingkaran merah samar saat ini. Tempat ini adalah titik kritis yang tersembunyi. Setelah direndam dalam darah pembangkit tenaga manusia surgawi, itu mengungkapkan formasinya. Untaian indera kosong keluar, yang bahkan dapat menyebabkan beberapa distorsi di tempat ini. Suke mengaktifkan sistem untuk memeriksanya. Hasilnya menunjukkan bahwa tempat ini adalah tujuan akhir yang disebutkan dalam peta Zhang Tiadao, seperti yang diharapkannya. Itu adalah tempat yang tepat untuk menggunakan mantra pemecah ruang. Apa yang dikatakan Buttfast benar. Tempat ini juga merupakan pintu masuk menuju dunia surgawi. Mereka yang memiliki mantra pemecah ruang dapat memasuki dunia surgawi dari tempat ini. Namun, Suke sama sekali tidak ingin pergi ke dunia surgawi. Pertama, dia tidak tahu apa itu dunia surgawi. Mungkin mantra pemecah ruang tidak bisa digunakan di dunia itu. Kemudian, yang dia inginkan sekarang adalah kembali ke bumi untuk menyelesaikan masalah dan kekhawatiran di hatinya yang terkait dengan kehidupan masa lalunya. Dia ingin kembali untuk memastikan apakah dia telah dibunuh di kehidupan sebelumnya. Dia ingin kembali untuk memeriksa apakah Su Feifei, adik perempuannya, baik-baik saja. Dia ingin kembali untuk memberitahu semua orang bahwa Suke telah kembali. "Saya ingin pulang ke rumah." Berdiri di depan titik persimpangan yang mengarah ke kehampaan, Suke mengatakan itu dengan sungguh-sungguh pada dirinya sendiri, sambil mengepalkan tinjunya dengan erat. "Bocah cilik, ayo pergi. Saya akan membeli semua makanan dari toko di satu jalan." Buttfast mendesaknya dengan penuh semangat saat ini, karena dia sangat ingin melihat kampung halaman Suke. Suke menggelengkan kepalanya, "Kita tidak bisa pergi sekarang." Dia telah berjanji akan kembali ke bumi, bersama dengan gundiknya seperti Liu Jingning, Nyonya Ya, dan lainnya, sehingga mereka dapat bertemu dengan Su Feifei. Oleh karena itu, ini bukan waktunya untuk kembali sekarang. Kemana kita harus pergi sekarang? Sangat membosankan di tempat ini, Buttfast berkata dengan kecewa. "Kenapa kamu begitu terburu-buru? Kita harus kembali ke 4 benua dulu. Setelah itu, kita masih punya waktu untuk kembali ke tempat ini," kata Suke sambil tersenyum sambil menepuk kepala Buttfast. Buttfast memutar matanya, "Kembali ke 4 benua? Bocah cilik, kamu harus mencoba membuka segel kosong ini dulu. Kami tidak cukup kuat untuk menghancurkannya dan meninggalkan tempat ini." "Apa?" Suke menyadari tempat ini telah disegel oleh lusinan pembangkit tenaga manusia surgawi di puncak panggung kendaraan besar. Dia tidak bisa meninggalkan tempat ini bahkan dengan mantra pelarian ilahi. Namun, ini bukan masalah besar, karena dia masih memiliki 3 mantra pelarian ilahi tingkat langit.
Tapi mereka akan tetap berada di benua Suanzen setelah meninggalkan jalan kenaikan surgawi. Jika Lord Zeng berhasil mencapai alam surgawi setelah melanggar pengekangan, dia dapat mengirim Suke kembali setelah mematahkan belenggu antara benua Suanzen dan 4 benua. Namun, Tuan Zeng membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk menyelesaikan kultivasi dan persiapan. Ini tidak bagus. Suke tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Bagi kebanyakan pembudidaya, terutama pembangkit tenaga listrik seperti Tuan Zeng, 2 hingga 3 tahun sama seperti 2 hingga 3 hari. Suke bisa menunggu, tetapi dia khawatir orang-orang di bumi tidak bisa menunggu begitu lama. Terakhir kali dia memiliki akses ke Internet of Earth dengan ponselnya, dia gagal menghubungi Su Feifei. Sejak itu, dia selalu mengkhawatirkannya. Dia sangat ingin pulang dan tidak cukup sabar untuk menunggu 2-3 tahun lagi. Bocah kecil, jika kamu ingin kembali ke 4 benua, aku khawatir kamu tidak akan punya cukup waktu untuk kembali ke tempat ini. Pada saat ini, Jiang Hongyan berkata dengan lembut, bahkan jika kita berangkat ke 4 benua dari benua Suanzen sekarang, kita membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk perjalanan. Pada saat itu, pintu masuk jalan kenaikan surgawi akan ditutup. Kita tidak bisa masuk ke tempat ini lagi. Suke mengerutkan kening dan kemudian sedikit mengangguk. Jiang Hongyan benar, benua Suanzen terlalu jauh dari 4 benua. Bahkan jika mereka segera berangkat, mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk perjalanan. Jika pintu masuk jalan kenaikan surgawi ditutup, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Lupakan, kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Ini dia, karena saya orang yang tegas. Suke telah mengambil keputusan. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke bumi karena dia tidak ingin menunggu lagi. Adapun gundiknya yang lain, dia akan menemukan peluang lain di masa depan. Selama dia bisa meningkatkan sistem ke versi 10.0, dia bisa mendapatkan mantra pemecah ruang dan membawa mereka kembali ke bumi. Dia akan menyelesaikan proses ini paling lama dalam 5 hingga 6 tahun. 5 hingga 6 tahun bukanlah apa-apa bagi gundiknya, tetapi terlalu lama bagi orang-orang di bumi. Karena itu, dia memutuskan untuk segera pergi tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Suke mengeluarkan mantra pemecah ruang dan mengaktifkan sistem. Kemudian, dia mulai berkomunikasi dengan sistem, tolong aktifkan mantra pemecah ruang. Saya ingin kembali ke bumi. Ding, karena operasi yang rumit untuk mengaktifkan mantra pemecah ruang, 50.000 poin tangguh bertindak akan dikurangi sebagai biaya komitmen. Apakah itu baik untukmu? Sistem segera menjawab. Tidak masalah. Saya kaya sekarang. Berikut adalah 60.000 poin bertindak tangguh, termasuk 50.000 poin bertindak tangguh sebagai biaya komitmen dan 10.000 poin bertindak tangguh sebagai tip Anda. Suke setuju, menganggukkan kepalanya tanpa ragu. Dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak dengan murah hati. Sistem menjawab setelah diam beberapa saat. Ding, selamat kepada pembawa acara, Suke, yang berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 10.000 acting tough points. Ding, tuan rumah mendapatkan gelar penghematan dasar dengan menghadiahkan sistem untuk pertama kalinya. Hadiah spesialnya adalah 100.000 acting tough points. Astaga! Apa yang sedang terjadi? Suke tercengang. Saya baru saja memiringkan sistem. Bagaimana saya bisa mendapatkan 110.000 acting tough points? Apakah sistem berbahaya ini mengubah karakternya? Tuhanku! Ini menarik dan konyol. Tapi ini adalah orang suci yang bertindak tangguh. Anda harus menerima tip saya. Mengapa hadiah Anda lebih dari tip saya? Apakah Anda memandang rendah saya? Sistem, ambil kembali 110.000 acting tough points ini. Saya tidak menginginkan mereka. Ini sangat memalukan. Suke berteriak pada sistem. Sistem terdiam lagi. Ding. Kemudian, ia menjawab, Tuan rumah, Anda benar-benar hebat. Sistem telah membatalkan hadiah Anda secara otomatis. Tunggu. Kenapa kau melakukan itu? Apakah Anda memiliki prinsip atau garis bawah? Saya bilang saya tidak mau hadiahnya, tapi kenapa kamu benar-benar membatalkannya? Brengsek, berikan mereka kembali padaku. 110.000 poin tangguh bertindak. Tidak kurang 1 poin pun.
Akhirnya, Suke mendapatkan kembali 110.000 acting top points dari sistem melalui usahanya yang tak henti-hentinya, dan mendapatkan komentar baru dari sistem host, "Kamu benar-benar tidak tahu malu." Komentar sistem diabaikan oleh Suke. Terus, "Saya tidak hidup di wajah saya?" Ledakan. Pada saat ini, mantra pemecah ruang yang diaktifkan oleh sistem melompat dari tangan Suke dan melayang di langit. Cahaya menyilaukan memancar keluar darinya. Angin kencang mulai mengaum di sekitar mereka. Debu dan batu di tanah diledakkan, bahkan menutupi langit. Pakaian Suke berkibar tertiup angin. "Gadis kecil, kemarilah." Suke berbalik dan berteriak dengan tergesa-gesa. Jiang Hongyan berjalan dan meraih lengan Suke secara alami. Senyum tenang muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak tahu kemana tujuan mereka. Namun, selama dia bisa tinggal bersama Suke, dia tidak akan mengkhawatirkan apa yang sedang menunggu. "Omong kosong, bocah kecil, kenapa kamu tidak meneleponku?" Buttface berkata dengan marah saat dia berlari. Suke berkata sambil tersenyum, "Kamu akan datang apakah aku memanggilmu atau tidak?" "Berengsek, karena saya pintar dan pintar. Ngomong-ngomong, bocah cilik, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu." Buttface berkata sambil mengedipkan mata dan mengarahkan kepalanya ke Suke. Suke memutar matanya dan berkata, "Katakan saja." "Oke, di masa depan, ketika Anda menyatakan diri Anda sebagai No Reason, Anda juga harus menyebutkan nama samaran saya, No Fear." "Engah, omong kosong. Beraninya Anda mengatakan Anda tidak takut. Nama samaranmu seharusnya No Same?" "Berengsek, maksud kamu apa? Mengapa saya tidak bisa disebut No Fear?" "Karena kamu jelek." Ledakan. Akhirnya, mantra pemecah ruang meledak dalam kebisingan yang dihasilkan oleh Suke dan Buttface. Cahaya suci mengalir ke bawah dan diubah menjadi kekuatan kehampaan yang luar biasa, yang menutupi seluruh titik persimpangan yang mengarah ke kehampaan sepenuhnya. Sepertinya gerbang kehampaan dibuka dengan kunci. Tempat ini dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Suara mendesing. Kemudian, sebuah jalan tak terlihat dibuka dan melahap Suke, Jiang Hongyan, dan Buttface. Saat berikutnya, tempat yang luas ini menjadi sunyi dan kosong. Pada saat ini, nyamuk setan pemakan surga yang mati di tanah sedikit terguncang. Suara mendesing. Kemudian, cahaya merah menyembur keluar dari tanah. Setelah menginjak udara tanpa tujuan, itu menjadi lebih menyilaukan dan bergegas ke tanah dengan tiba-tiba. Bang! Bersamaan dengan dentuman besar, tanah langsung retak dan sebuah lubang besar tercipta di tanah bersama dengan batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lampu merah tidak berhenti tetapi menjadi lebih menyilaukan. Kemudian, ia mengeluarkan 3 peti mati perunggu dari lubang dan menghilang ke titik persimpangan penutup yang mengarah ke kehampaan, bersama dengan peti mati.